Sahabat Tech, perangkat komputasi yang fleksibel tentu pilihannya jatuh pada laptop. Selain lebih ringkas, laptop Acer Swift 5 ini juga ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Meskipun sangat tipis dan juga sangat ringan nih sahabat Tech, laptop ini cukup bertenaga untuk mendukung aktivitas saya sehari-hari. Selain itu, daya tahan baterainya juga cukup baik nih sahabat Tech. Penasaran gak sih kenapa saya milih laptop Acer Swift 5 ini sebagai pendukung aktivitas saya? Tonton video sampai habis ya. Salah satu syarat laptop yang saya pilih nih sahabat Tech, bentuknya harus ringkas. Artinya bobot laptop ini harus ringan dan juga tipis, jadi mudah dibawa kemana-mana. Untuk saat ini mungkin laptop tipis udah banyak nih di pasaran sahabat Tech. Tapi Acer Swift 5 ini menarik perhatian saya karena beratnya itu nggak sampai 1 kg. Jadi tebalnya cuma 14,95 mm loh sahabat Tech. Hal ini berkat penggunaan perpaduan materialnya yang terdiri dari magnesium ultra ringan dan litium untuk cover atas dan bawah laptop. Kemudian paduan aluminium dan magnesium kembali digunakan pada bagian palm rest untuk mendapatkan struktur yang kokoh. Mengandalkan perpaduan material tersebut, Acer Swift 5 bisa menekan bobot berlebih. Nih lihat nih, saya angkat-angkat dengan satu tangan, ini beneran ringan loh sahabat Tech. Tepatnya hanya 990 gram aja. Acer Swift 5 yang saya punya ini warnanya biru metalik dengan aksen emas pada logo Acer dan engselnya. Perpaduan warna ini juga digunakan pada huruf dan angka di keyboard, serta logo Acer di bawah layar. Finishingnya terasa halus dan tidak licin, bagi saya malah terkesan mewah sih. Keyboard pada Swift 5 ini menurut saya nyaman digunakan. Karakternya low profile dengan travel distance yang cukup pendek. Mengetik cepat jadi lebih nyaman dan tidak sering typo karena jaraknya cukup berjauhan. Terlebih lagi, keyboard pada laptop ini sudah didukung backlit. Dengan 2 tingkat kecerahan warna berkat backlit pada keyboardnya, saya jadi lebih mudah mengetik di ruangan dengan cahaya yang temaram. Selain keyboard yang nyaman digunakan, touchpad-nya pun sudah mendukung pengoperasian yang intuitif. Saya bisa beralih aplikasi dengan mudah tanpa mengangkat tangan saya dari touchpad-nya. Saya juga bisa melihat aplikasi apa saja yang sedang saya buka atau menyembunyikan semua aplikasi yang terbuka untuk memudahkan saya mencari file di home screen. Oh iya sahabat Tech, jadi selain keyboard dan touchpad-nya yang memberikan kemudahan dalam mengoperasikan laptop ini, ada lagi loh satu fitur yang sahabat Tech perlu tahu. Nah ini nih sahabat Tech, Acer Swift 5 ini sudah hadir dengan dukungan layar sentuh. Tuh kan? Layar sentuh di Swift 5 ini mendukung beberapa model sentuhan, seperti mengetuk 2 kali untuk menjalankan aplikasi atau membuka folder. Saya juga bisa memperbesar dan mengecilkan gambar dengan cara melakukan gerakan seperti ini, jika sewaktu-waktu saya ingin menunjukkan materi ke klien saya. Bentang layar dari Swift 5 ini adalah 14 inci, tapi terlihat sangat lega bukan? Hal ini berkat penggunaan bezel yang tipis. Meski begitu, Acer tetap menyematkan sebuah webcam di sisi atas untuk mendukung pengguna untuk melakukan video conference yang belakangan jadi sering banget saya lakukan karena work from home. Layar Swift 5 ini beresolusi Full HD 1920x1080 pixel dengan panel berjenis IPS. Permukaannya juga dilapisi lapisan anti-glare agar tidak mudah memantulkan objek atau sinar yang akan mengganggu tampilan pada layarnya. Dengan tampilan seperti ini, saya bisa lebih fokus pada apa yang saya kerjakan atau menikmati film-film Korea kesukaan saya. Dari sisi konektivitas, Acer Swift 5 sudah dibekali dengan satu buah port USB Type-C dan sebuah port USB 3.1 untuk kebutuhan transfer data berkecepatan tinggi, port HDMI untuk display tambahan, dan sebuah port USB 2.0 beserta jack audio 3,5 mm di sisi kanan. Dengan beberapa jenis port USB, Acer Swift 5 ini kompatibel jika digunakan dengan perangkat lama ataupun baru. Sementara untuk sektor keamanan, Acer Swift 5 memberikan fingerprint scanner yang bisa ditemukan di bawah area keyboard sebelah kanan.
Jika kalian tidak suka mengisi password atau PIN untuk membuka laptop, kalian bisa mengandalkan fitur ini karena lebih praktis dan prosesnya cepat banget. Acer Swift 5 yang saya pakai ini serinya SF51454GT. Dibekali prosesor Intel i7 generasi ke-10. Dukungan RAM sebesar 16GB, grafis Nvidia GeForce MX 250 dan storage SSD berteknologi NVMe dengan kapasitas 512GB. Bisa dikatakan spesifikasi Acer Swift 5 ini tergolong tinggi. Itu juga yang menjadikan alasan saya menjadikan laptop ini sebagai laptop harian. Untuk mendapatkan gambaran kinerja notebook ini, saya sudah menjalankan beberapa pengujian benchmark menggunakan beberapa aplikasi meliputi VisiMark yang mewakili penggunaan kerja harian, 3D Mark yang mewakili pengujian pengolahan grafis, Cinebench R20 untuk melihat kinerja prosesor, dan berikut ini adalah hasilnya. Nah, dari hasil pengujian tadi, Acer Swift 5 yang dibekali prosesor Intel i7 generasi terbaru ini memiliki kinerja yang cukup solid untuk sekedar mengerjakan tugas sehari-hari juga belajar. Selain itu, dukungan RAM 16GB dan penggunaan SSD dengan kapasitas 512GB secara tidak langsung dapat membuat performa laptop jadi lebih cepat. Proses baca tulisnya bisa dilakukan dengan sangat singkat. Dari pengujian Crystal Disk Mark, kecepatan bacanya tercatat 1642 Mbps, sementara kecepatan tulisnya berkisar 1033 Mbps. Begitu juga dari hasil pengujian menggunakan aplikasi atau disk benchmark yang memperoleh kecepatan baca berkisar 1,53 Gbps dan kecepatan tulisnya berkisar 862 Mbps. Dukungan SSD juga dapat dilihat dari waktu yang diperlukan saat membuka aplikasi atau waktu booting. Waktu yang dibutuhkan laptop dari awal dihidupkan hingga siap digunakan berkisar antara 15 hingga 20 detik saja. Cepat kan? Dengan kombinasi grafis Intel Iris Plus dan Nvidia MX 250, laptop ini juga bisa digunakan untuk mengolah grafis seperti merender gambar animasi atau 3D. Dari pengujian penggunaan aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan gambar 3D dengan objek demo BMW 27 dalam kurun waktu 14 menit 3 detik. Sementara untuk gambar yang lebih rumit seperti file demo Classroom, laptop ini memerlukan waktu berkisar 50 menit 14 detik. Selain buat bekerja, laptop ini juga bisa dipakai untuk bermain game. Sayangkan grafis discrete Nvidia-nya dianggurin aja. Tapi berhubung saya bukan gamer hardcore, paling saya sesekali memainkan beberapa judul game favorit saya, seperti Dota 2 dan Apex Legends. Pengalaman bermain game-game favorit saya juga cukup lancar. Tampilan pada layarnya sangat nyaman di mata dan detail. Selama bermain pun saya hampir tidak mendapati penurunan frame yang sangat berarti. Nah, buat kerja oke. Buat main game juga bisa. Buat memutar konten multimedia juga oke loh sahabat tech. Di balik wujudnya yang ringkas dan tipis, laptop ini juga cukup oke untuk memutar konten multimedia. Layar dengan ukuran 14 inci ini terlihat sangat lega dengan bezelnya yang tipis. Jika tidak salah, perbandingan screen to body rasionya pada kisaran 86,4%. Menonton film apapun di laptop ini terasa menyenangkan. Belum lagi dukungan teknologi audio Acer Harmony yang dapat menghasilkan suara yang jernih, bass yang lebih mendalam, dan suara vokal yang lebih hidup. Saya juga sering streaming drama-drama Korea terbaru berkat teknologi Intel Wireless AX802. Laptop ini dapat memberikan tontonan yang mulus tanpa putus-putus. Hal ini berkat kinerja Gigabyte Wireless 802.11ax yang dapat meningkatkan pengalaman streaming, conference video, maupun gaming. Kalau soal daya tahan baterai, Acer Swift 5 ini juga bisa diandalkan. Untuk skenario kerja harian dengan tingkat kecerahan layar 50%, laptop ini dapat bertahan hingga 8 jam 44 menit. Sementara jika dipakai nonton seharian menggunakan kecerahan yang sama dan mengandalkan jaringan Wi-Fi, Acer Swift 5 ini dapat bertahan selama 10 jam 1 menit.
Bisa tuh untuk ngabisin beberapa seri dari judul-judul film Korea kesukaan kamu. Acer Swift 5 kayak punya saya gini nih, dibanderol dengan harga Rp22.999.000. Harga yang nggak cukup murah sih sahabat tech, tapi pantaslah untuk spesifikasi yang ditawarkan dan juga kinerjanya yang oke untuk ngedukung seluruh aktivitas saya. Terlepas dari itu, bobotnya yang ringan dan juga gampang untuk dibawa kemana-mana. Itu adalah hal yang saya suka selain performanya yang oke banget. Oke sahabat tech, sampai sini dulu reviewnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel ini, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!